Namo sayang adi budaya, Namo Buddhaya. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yulia Sri Utami, adik asuh Metiko dari Ampel Boyolali. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang manfaat belajar Dhamma. Teman-teman semua, seringkah kalian mendengar pernyataan percuma belajar Dhamma tetapi tidak dipraktikkan? Terdengar akrab bukan? Ini jelas pernyataan keliru. Dulu ketika saya baru belajar Dhamma, seorang biku mengatakan, bila kita belajar Dhamma akan berbuah berupa kebijaksanaan dan kecerdasan. Waktu itu saya berpikir, kok bisa? Apa hubungannya? Belakangan setelah saya mempelajari Dhamma lebih jauh, perlahan-lahan misteri itu semakin terbuka dan semakin melihat hubungannya. Sewaktu kecil, saya seringkali mempermainkan dan kadang menyiksa binatang. Waktu itu, saya tidak tahu bahwa perbuatan itu tidak baik. Bila berhasil menangkap capung, saya selalu mengikat capung itu dengan benang, lalu menerbangkannya layaknya seperti layang-layang. Hingga seringkali capung-capung itu mati. Sewaktu mengenal Dhamma, mulai belajar Pancasila, saya baru tahu bahwa membunuh makhluk hidup itu salah. Tetapi, apakah saya menghentikan pembunuhan makhluk hidup setelah mengenal Dhamma? Tentu saja tidak. Saya masih kadang-kadang melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup. Saya masih suka menangkap capung, menangkap belut, dan membunuh nyamuk, dan lain sebagainya. Nampaknya seolah-olah pengetahuan Dhamma tak berguna bagi saya. Seolah-olah Dhamma tak mengubah apapun. Tetapi anggapan itu salah. Memang benar, saya masih melakukan pembunuhan makhluk hidup. Tetapi ada yang berubah dalam pembunuhan-pembunuhan itu dibanding dengan pembunuhan-pembunuhan sebelumnya. Pada pembunuhan setelah mengenal Dhamma, ada rasa penyesalan dan takut ketika melakukan perbuatan pembunuhan. Karena tahu bahwa hal itu salah, sebelumnya saya melakukan hal itu tanpa rasa takut. Lama-kelamaan, rasa takut dan penyesalan semakin dominan sehingga saya mulai meninggalkan pembunuhan makhluk hidup. Bahkan terhadap nyamuk sekalipun, saya berusaha untuk tidak membunuhnya, meskipun terkadang saya masih membunuhnya. Dari pengalaman ini, saya kemudian menyadari bahwa sebab mengapa dikatakan bahwa pembunuhan itu bila tahu salah lebih kecil karmanya dibandingkan bila membunuh tanpa mengetahui itu salah. Di sini mulai nampak kaitannya dengan Abhidhamma, yaitu bila kita membunuh disertai pengetahuan bahwa itu salah, maka pembunuhan itu tidak lagi disertai dengan kegembiraan dikala melakukannya. Dengan kata lain, pembunuhan tidak lagi dilakukan sepenuh hati. Inilah sebabnya karma buruknya lebih kecil. Nah, dari pengalaman saya merupakan pengalaman kecil dari manfaat belajar Dhamma. Manfaat lainnya selain kecerdasan dan kebijaksanaan, yaitu bila kita belajar Dhamma akan membawa kita ke Nibbana dan hidup lebih damai, tentram, sentosa, dan bahagia. Nah, teman-teman, marilah kita belajar Dhamma dari sekarang agar hidup kita menjadi lebih bahagia. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya,
Namo saya Ngadi Budaya. Namo Buddhaya.